Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kimia Analisa dengan saya Faizatul Fitriya sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang reduksi dan oksidasi. Ini adalah teorinya. Sebelum kita masuk ke titrasi, kita perlu tahu teori tentang reduksi dan oksidasi dulu. Saya kenalkan dulu dengan istilah umum dari redoks, di mana redoks adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi, keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Jadi yang berubah bilangan oksidasinya adalah beberapa atom saja, tidak semua atom. Jadi hanya 1-2 atom atau mungkin sampai 3 atom. Nah, istilah redoks sendiri berasal dari dua konsep reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Apa itu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, untuk memahami konsep redoks harus mengerti dulu tentang aturan pemberian bilangan oksidasi. Jadi di sini ada aturan penetapan bilangan oksidasi dari suatu atom atau dari suatu unsur. Ini ada beberapa aturannya. Aturan yang pertama, kalian harus hafal dulu bilangan oksidasi yang pasti, yaitu ada 6 di sini, saya kelompokkan 6. Yang pertama ada atom H. Atom H itu bilangan oksidasinya +1. Atom O-2, atom F itu -1, logam golongan 1A yaitu Li, Na, K, Rb, Cs sama Fr. Kenapa atom H tidak masuk logam golongan 1A? Karena atom H ini bukan logam, dia termasuk gas, jadi dia tidak dimasukkan dalam golongan logam. Oke, untuk logam golongan 1A ini bilangan oksidasinya +1 atau mungkin yang sering kalian dengar atau yang sering kalian ketahui dengan muatan +1. Tuh, muatan sama bilangan oksidasi itu sama ya. Untuk yang logam golongan 2A itu +2, logamnya terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Sementara untuk logam Al dia +3. Jadi kalian harus hafal dulu 6 poin dari bilangan oksidasi yang pasti ini. Berikutnya, setiap unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Unsur bebas ini artinya dia tidak mengikat apapun ya, individu, atau dia mengikat dirinya sendiri. Contohnya di sini kalau logam dia berdiri sendiri, yaitu logam Na, Al, Cu, itu logam, dia berdiri sendiri. Berarti bilangan oksidasinya 0 dan dia disebut unsur bebas. Sementara untuk golongan gas, contohnya O2, Cl2, H2, dia akan terikat pada dirinya sendiri, membentuk diatomik. Dan itu bilangan oksidasinya juga 0. Jadi jangan sampai salah. Aturan berikutnya yaitu setiap unsur logam dalam suatu senyawa memiliki bilangan oksidasi positif. Ingat, harus kalian garis bawahi, logam bilangan oksidasinya selalu positif. Jadi logam tidak akan pernah negatif. Berikutnya, senyawa yang tidak bermuatan berarti muatan totalnya adalah 0. Contohnya di sini H2SO4, dia kan senyawa yang tidak bermuatan. Maka muatan totalnya atau bilangan oksidasi totalnya itu sama dengan 0. Sementara untuk senyawa yang memiliki muatan, total bilangan oksidasinya sama dengan muatan. Contohnya contohnya HPO4 2-. Berarti total bilangan oksidasinya adalah 2- atau -2 itu tadi. Berikutnya, unsur dengan bilangan oksidasi lebih dari 1 itu umumnya di logam transisi ya. Ini saya berikan contoh cuma beberapa saja, sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Jadi yang saya ambil contoh logam yang paling umum digunakan yaitu Fe, Cu, sama Mn. Untuk Fe sendiri itu bilangan oksidasi yang stabil di +2 sama +3. Kalau Cu +1 dan +2, sementara Mn di sini itu lumayan banyak bilangan oksidasinya, mulai dari +2, +4, +5, dan +7. Yang kedua, unsur golongan utama. Golongan utama di sini golongan A ya. Dia 6A, 4A, 5A, 6A, sama 7A. Kalau golongan 4A itu sesuai dengan golongannya,
dia bisa bermuatan min 4 sampai plus 4. Golongan 5A dia min 3 sampai plus 5. Kalau golongan 6A min 2 sampai plus 6 kecuali O. Kalau golongan 7A min 1 sampai plus 7 kecuali F. O dan F ini dia biloxnya pasti ya, sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, selain bilangan oksidasi pasti, di sini juga ada pengecualian dalam penentuan bilangan oksidasi. Contohnya F2O, bilangan oksidasi untuk O adalah plus 2. Kenapa demikian? Yang kita dahulukan adalah bilangan oksidasi dari F, karena F ini elektronegativitasnya paling tinggi. Jadi F tidak mungkin positif, F harus negatif, karena dia dari semua unsur yang ada di tabel periodik unsur, F itu memiliki keelektronegatifan paling tinggi. Kalau keelektronegatifannya paling tinggi, dia akan bermuatan negatif. Berikutnya yang kedua adalah H2O2 atau yang kita kenal dengan hidrogen peroksida. Nah, untuk senyawa peroksida lainnya sama sih, hampir sama. Dan di sini bilangan oksidasinya min 1. Yang kita dahulukan adalah atom H-nya. Jadi atom O kita kesampingkan dulu. Kenapa demikian? Karena atom H di sini dia hanya memiliki 1 elektron. Kalau dia memiliki 1 elektron, dia hanya bisa melepaskan 1 elektron. Dia tidak bisa melepaskan 2 atau lebih elektron. Gitu. Yang nomor 3 ada logam hidrida NaH, BaH2 kali, dan lain-lain. Bilangan oksidasinya itu untuk atom H adalah min 1. Hidrida di sini adalah logam yang terikat dengan hidrogen, makanya dia disebut dengan logam hidrida. Dan atom H-nya pasti min 1. Kenapa demikian? Karena ingat aturan dasarnya, logam dia tidak mungkin bermuatan negatif, dia pasti bermuatan positif. Oke, ini untuk latihan soalnya kalian kerjakan di kalian kerjakan tulis saja di folio bergaris juga boleh. Terus habis itu kalian foto. Setelah kalian foto, kalian kalau lebih dari 1 halaman kalian gabungkan, terus dikumpulkan dalam format PDF dan kalian kumpulkan kolektif di PJMK. Jangan lupa menuliskan nama, NIM, dan prodi kalian. Oke, berikutnya saya kenalkan dengan reaksi redoks. Reaksi redoks di sini ada 2 yang dimaksud yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Untuk reaksi oksidasi sendiri dia memiliki 4 ciri. Yang pertama, bilangan oksidasinya itu naik atau meningkat. Yang kedua, terjadi pelepasan elektron. Yang ketiga, atom H berkurang. Yang keempat, atom O-nya bertambah. Itu ada contohnya ya. Yang bilangan oksidasinya naik atau meningkat itu contohnya Fe2+ menjadi Fe3+. Yang awalnya 2+, dia menjadi 3+, naik 1 tingkatan. Makanya dia disebut dengan oksidasi. Terjadi pelepasan elektron, yang di atas juga terjadi pelepasan elektron di Fe itu. Kalau elektron lepas berarti elektronnya ada di sebelah kanan, kalau elektronnya ditangkap atau menerima elektron, elektronnya ada di sebelah kiri. Itu bedanya ya. Untuk atom H sama atom O, contohnya yang di bawah, ada reaksi CH3OH, dia dioksidasi menjadi HCOH, dan dioksidasi lagi dia menghasilkan HCOOH. Untuk reaksi yang pertama, CH3OH menghasilkan HCOH, atom H-nya berkurang. Yang awalnya atom H-nya 4, dia cuma tinggal 2 atom H. Berikutnya kalau dioksidasi lagi, dia ketambahan atom O menghasilkan HCOOH. Itu contoh dari reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi sendiri dia juga memiliki 4 ciri yang berkebalikan dengan reaksi oksidasi. Nah, kalau di reaksi reduksi bilangan oksidasinya turun, contohnya tinggal kalian balik saja. Kemudian terjadi penerimaan elektron, atom H-nya bertambah, atom O-nya berkurang. Itu untuk reduksi.
Berikutnya adalah istilah dalam redoks. Jadi di dalam redoks nanti kalian akan mengenal istilah-istilah sebagai berikut ini. Ada reaksi redoks, ada autoredoks, anti-autoredoks, reduktor, sama oksidator. Kalau reaksi redoks berarti dalam suatu reaksi tersebut ada reaksi oksidasinya, ada reaksi reduksinya. Kalau autoredoks atau disproporsionasi berarti kalian nanti akan menemukan suatu reaksi di mana ada satu senyawa yang dia akan mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi oksidasi sekaligus reaksi reduksi. Kalau anti-autoredoks atau komproporsionasi itu kebalikan dari autoredoks. Sementara reduktor dia adalah zat yang mengalami oksidasi, kalau oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi kebalikan ya, oksidator sama reduktor itu. Oke, ini penyetaraan reaksi redoks. Kalau penyetaraan reaksi redoks itu ada dua cara sebenarnya. Ada yang setengah reaksi dan ada yang pakai bilangan oksidasi atau yang kita singkat dengan cara biloks. Untuk cara setengah reaksi sendiri di sini dibagi menjadi dua, ada suasana asam, ada suasana basa. Ini yang suasana asam ya. Cara penyetaraannya seperti berikut. Ada langkah-langkahnya dan aturannya. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu kalian harus tarakan dulu atom yang berubah bilangan oksidasinya. Jadi kalian cari dulu mana atom yang berubah bilangan oksidasinya, baru kalian setarakan kanan kirinya. Terus kalian lihat ruas kanan sama ruas kiri. Nah, ruas yang kurang O-nya kalian tambah dengan H2O sejumlah atom O yang kurang. Yang ketiga, ruas yang kurang H kalian tambah dengan H+ sejumlah atom H yang kurang. Yang terakhir, samakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Untuk suasana basa caranya hampir sama, cuman di sini saya berikan 5 poin. Yang pertama itu sama, setarakan jumlah atom yang berubah bilangan oksidasinya dulu. Terus untuk ruas yang kelebihan O itu malah ditambah O. Kalau yang tadi kan kurang O, kita tambah H2O. Kalau yang ini kelebihan O, malah kita tambah H2O sejumlah atom O yang lebih. Untuk ruas yang berlawanan kalian tambahkan OH- sejumlah 2 kali H2O yang telah ditambahkan. Untuk yang keempat, ruas yang kurang H ditambahkan H2O sejumlah yang kurang. Ruas yang berlawanan akan ditambahkan OH- terus sejumlah H2O yang ditambahkan. Yang terakhir tinggal samakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Untuk contohnya nanti saya upload terpisah ya videonya ya. Bisa saya upload hari ini atau saya upload besok tergantung waktunya. Karena juga saya harus mengurusi borang akreditasi. Jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan sedikit. Oke. Berikutnya saya jelaskan penyetaraan reaksi menggunakan cara biloks atau bilangan oksidasi. Jadi di sini kalian nggak perlu memecah reaksinya, langsung kalian kerjakan sekaligus. Oke, untuk yang pertama tetap sama, yaitu setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya. Yang kedua, kalian hitung selisih biloks zat yang mengalami reduksi maupun yang mengalami oksidasi, kemudian kalian kalikan silang. Yang ketiga, tinggal samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+, yaitu dia untuk yang bersifat asam, atau kalian tambahkan OH- kalau dia bersifat basa. Yang terakhir, tinggal kalian samakan jumlah atom O dan atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kurang. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk contohnya nanti saya akan jelaskan terpisah. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom Moodle diskusi, atau kalau Moodle-nya sedang error kalian bisa bertanya langsung melalui grup Telegram. Oke, silahkan dipelajari dan dipahami. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan untuk menyokong mata kuliah yang lain. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya ya di kolom komentar di YouTube.